Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan TPQ Riyadul Mubarak, tadi sempat ngobrol sama beliau. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua santri. Yang saya hormati tokoh remaja, dia ada orang tua kita. Terima kasih semuanya. Singkatnya hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga pada pagi hari ini di jadwal jam 7 ya, sudah luar biasa disiplinnya. Saya agak telat sedikit. Kita bisa hadir dalam rangka mengikuti khataman. Tadi juga kita sudah menyaksikan anak kita tampil sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sudah 4 tahun lebih sedikit, dan sudah berdiri beberapa TPQ yang menyebar di Kelurahan Selagalas. Alhamdulillah, saya lihat memang masing-masing TPQ memiliki metode sendiri. Di sini saya melihat ada metode khusus yang tidak saya temukan di tempat lain. Nah, di sini untuk Koriah di sini pabriknya Pak. Selagalas itu adalah pabriknya. Yang mewakili Kota Mataram atau daerah lain sekitar sini adalah orang-orang anak-anak kita dari Selagalas. Untuk Kori dan Koriah. Ya. Saya bangga. Kami juga di Selagalas selalu menjadi juara umum kalau ada MTQ atau STQ. Karena apa? Karena kita memiliki TPQ yang sangat luar biasa. Guru-gurunya yang sangat luar biasa. Kalau di Selagalas ini Tuan Guru Haji Syukran Makmun itu salah satu guru yang betul khusus untuk mengajarkan anak-anak kita untuk Kori dan Koriah. Di samping juga di sebelah sana ada Darul Aman, dan juga menciptakan juga anak-anak kita untuk menjadi hafiz dan hafizah. Dan ini tadi masih tahap TPQ Pak ya. Mudah-mudahan berdiri sebuah pondok pesantren yang megah sekitar sini. Itu doa kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya siang malam keluar masuk sekitar sini. Pada awalnya saya melihat apa mau berdiri di sini dulu Pak. Tapi sudah berdiri 2 tahun ya. Alhamdulillah saya senang sekali begitu. Sekarang sudah mulai megah walaupun waktu yang cukup singkat. Saya bertanya, kok ramai anak-anak kita di sini? Saya rame bolak-balik terus bolak-balik rame. Oh iya Pak Lurah, ini TPQ. Diceritakan salah satu staf saya, rame ini Pak Lurah, luar biasa. Tadi yang tampil ada anak-anak kita dari Permata Kota. Alhamdulillah untuk 5 anak-anak kita ya. Saya berharap juga anak-anak kita yang lain lebih rame. Kemudian seperti apa yang disampaikan tokoh kita tadi, di sini orang Cina bisa membeli lahan guru ngaji, sekarang kita mencoba sebaliknya. Ya, itu harapan kita. Karena apa Pak? Saya paham betul tanah sekitar sini adalah tanah-tanah para investor. Susah kita ingin mendapatkan tanah di sini karena harga tanah saat ini sekitar ini di kisaran antara 200 sampai dengan 300 juta. Jadi kalau memang ada donatur-donatur khusus yang bisa membantu mengembangkan TPQ ini nanti akan menjadi sebuah pondok, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Nah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sempat diskusi sama pengasuh ya. Saya punya anak 3 Pak, sama-sama kecil. Ada yang 5 tahun, ada yang kelas nomor 7 tahun, kemudian ada yang 10 tahun. Dari 3 anak saya suruh menghafal ya. Kenapa kok yang paling kecil cepat hafalannya daripada yang besar?
Apa itu ke faktor bakat atau memang daya ingat anak kecil lebih bagus daripada yang besar? Saya sempat juga diskusi atau bertanya salah satu seorang tuan guru. Saya bertanya, yang paling bagus anak bapak dititipkan di pondok pesantren Pak Lurah itu anak yang paling kecil, umur sekitar mulai dari 2 tahun, kata. Yoh, kok 2 tahun bagaimana bisa menghafal seorang anak 2 tahun? Dia bilang, itu ada metode kami yang bisa kami ajar kepada mereka supaya mereka bisa. Nah, itu Pak, saya juga heran, seharusnya lebih besar, lebih mengajak remaja, daya hafalnya lebih bagus. Ini kembali pada diri kita orang tua. Saya sebagai orang tua suruh hafal Pak, susahnya kayak apa? Dulu waktu kecil kuat sekali hafal. Waktu kita sekolah ya, zaman-zaman pelajaran kita pelajaran hafal-hafalan, ilmu sosial terutama ya. Kalau ilmu matematika, ilmu apa namanya, kita harus suruh menghafal rumus. Kalau tidak menghafal rumus nggak bisa mengerjakan soal. Itu zaman-zaman dulu. Di era sekarang memang metode pembelajaran beda. Nah, ini memang tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap membina anak-anak saya. Jujur ya, anak saya semester 4 ya, yang paling besar. Akademik Pak, mohon maaf, IP-nya hampir 4 Pak, di teknik arsitektur tuh 4. Tetapi saya kalah di bidang yang lain, keagamaan terutama. Memang dia hanya bisa agamanya ya dasar-dasar aja. Saya bilang saya bangga dari sisi akademik. Tetapi kalau kita didik dia untuk kembali kan, ya hanya dasar-dasarnya aja yang bisa. Mungkin anak saya yang kecil, ya kalau yang mau memilih untuk pondok pesantren, silakan memilih. Saya akan luruskan. Karena apa? Saya juga punya pengalaman ya. Waktu kecil, orang tua mengarahkan saya untuk memilih salah satu lembaga pendidikan yang menurut harapan beliau, kamu akan jadi seperti ini. Tapi nyatanya saya tidak suka, karena tidak sesuai dengan keinginan dan hobi. Ternyata pendidikan yang kita lakukan sesuai dengan keinginan dan hobi jauh mempermudah dalam hal berprestasi dan juga mencapai cita-cita. Itu kenyataan yang kita lihat Pak. Anak saya, ya ini contoh aja, contoh real di rumah ya, kita membina anak. Saya membina anak itu susah sekali. Tetapi pada guru-gurunya kita titipkan jauh lebih didengar dan lebih berhasil. Ke orang tua tidak. Nah, itu mungkin para ilmuwan atau para psikolog, apa yang menyebabkan hal seperti itu bisa dikaji. Nah, pengalaman ini saya mendengar apa yang dihafal oleh anak-anak kita itu, otak saya udah nggak nyambung, kok rumit sekali. Memang perlu latihan yang berulang-ulang. Mungkin dari kecil ya baru bisa. Kalau yang udah tua kayak begitu, mungkin guru-gurunya aja yang hafal. Ya mudah-mudahan ke depan TPK ini berkembang dan anak-anak kita semakin banyak untuk menimba ilmu di sini. Apalagi ustadznya yang sangat luar biasa, ilmu agama yang sangat mumpuni dan tinggi. Dan kita juga berharap Pak Ustadz juga bisa masuk di kampung-kampung kita Pak, di Selagalas ini. Kita punya lingkungan ada 7. Yang kosong TPK itu ada beberapa lingkungan. Memang ada beberapa TPK, tapi dengan metode masing-masing justru lebih bagus, sehingga khasana ilmu pengetahuan yang diterima oleh anak-anak kita jauh lebih banyak. Ya, jadi mudah-mudahan kami dari pemerintah mendukung apa yang menjadi program-program masyarakat, apalagi ini pendidikan di luar sekolah. Kami selaku pembina juga tentunya akan tetap mendata dan menginventarisasi apa yang diperlukan. Kami sudah diskusi dengan Dinas Pendidikan. Mungkin TPK ini belum pernah mengajukan proposal Pak ya. Bisa dibantu oleh pemerintah. Yang penting ada lokasi ya. Karena ada anggaran dari pemerintah. Saya berharap TPK ini bisa memanfaatkan itu dan kami siap membantu untuk mendorong. Beberapa TPK yang ada di tempat kita di Selagalas ini, ada beberapa yang memang tidak memiliki lahan. Lahan masih bersifat pinjam-meminjam, sehingga ada kesulitan untuk mengembangkannya. Kalau sudah memiliki lahan sendiri, bersertifikat tentunya, maka mempermudah pemerintah untuk
memberikan bantuan. Tentunya harus membangun komunikasi, harus membangun relasi sehingga nanti pemerintah tidak merasa kesulitan dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi di dalam penyaluran bantuan itu. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada